Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Fadila, mahasiswi Prodi Matematika FMIK Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah mengenai pi. Karena video ini merupakan salah satu proyek dari mata kuliah Sejarah Matematika yang dibimbing oleh Ibu Nurul Afifah Lisda, SPD MPD. Nah, teman-teman pasti sangat kenal dengan lambang ini. Ya, lambang pi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian pi, yang kedua, sejarah nilai pi, yang ketiga, perkembangan nilai pi, yang keempat, tokoh dalam perkembangan pi, yang kelima, fakta menarik pi, dan yang terakhir, penggunaan nilai pi. Teman-teman, apa sih itu pi? Ya, pi merupakan salah satu konstanta dalam matematika yang berasal dari perbandingan atau rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Pi sendiri berasal dari salah satu huruf Yunani kuno. Lalu, apakah pi ditemukan oleh orang Yunani? Daripada kita penasaran, yuk kita bahas lebih lanjut. Sejarah nilai pi ini secara garis besar terbagi atas yaitu zaman kuno, zaman pendekatan polikon, menggunakan deretan hingga, dan irasionalitas dan transenden. Nah, untuk lebih dalamnya, yuk kita bahas satu persatu. Zaman kuno. Pada zaman ini, ada beberapa peninggalan sejarah yang membuktikan jika pengetahuan pi sudah dimulai pada zaman kuno. Yang pertama, piramida Giza pada tahun 2589 sampai 2566 sebelum Masehi. Piramida ini dibangun dengan perbandingan keliling dan tinggi sama dengan 6,25 atau setara dengan 2 pi. Oleh karena itu, beberapa para ahli menyebutkan bahwa dengan dibangunnya piramida ini telah dimulai pengetahuan akan pi sejak zaman kuno. Kedua, lempeng liat dari Babilonia pada tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi yang memuat pernyataan geometri yang mengasumsikan jika pi sama dengan 3,125. Yang ketiga, catatan Sutra Pulba pada tahun 600 sebelum Masehi yang menyatakan jika pi sama dengan 3,088. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sebuah kolam seremonial pada abad ke-8 dan pada abad ke-3 sebelum Masehi yang mendeskripsikan jika sebuah kolam berdiameter 10 dan keliling 30 sehingga menghasilkan nilai pi sama dengan 30/10 atau 3. Selanjutnya, zaman pendekatan poligon. Nilai pi juga dapat diperkirakan dengan cara menghitung keliling luar dan dalam lingkaran. Pendekatan geometri menggunakan poligon pertama kali ditemukan oleh matematikawan Yunani bernama Archimedes. Archimedes menghitung batas atas dan batas bawah pi dengan cara menggambar poligon di dalam dan di luar lingkaran. Kemudian secara perlahan-lahan melipatnya menjadi 96 gon, sehingga diperolehlah nilai pi besar dari 3,1408 dan kecil dari 3,1429. Selanjutnya, pada tahun 150, Ptolemaios dalam Almagisnya memperkirakan jika nilai pi yaitu 3,1416 yang mungkin berasal dari konstanta Archimedes. Selanjutnya, pada zaman Cina kuno, seorang matematikawan dari kerajaan Wei bernama Liu Hui dengan menggunakan algoritma iteratif berbasis poligon memperkirakan jika nilai pi sama dengan 3,1416. Selanjutnya, seorang matematikawan yang juga berasal dari Cina bernama Zhu Chongli menggunakan algoritma yang digunakan oleh Liu Hui kemudian memperoleh nilai pi 355/113. Pecahan ini dinamakan dengan pecahan Liu oleh Zhu Chongli.
Selanjutnya, menggunakan deret tak hingga. Pendekatan ini pertama kali ditemukan di India. Bukti pendekatan deret tak hingga digunakan untuk menghitung pi dapat kita lihat dari ayat Sanskerta yang ditulis oleh astronom India. Laju konvergensi. Untuk menghemat dalam pencarian digit pi, para matematikawan juga menggunakan deret yang lebih cepat berkonvergensi. Yang terakhir, irasionalitas dan konsentrasi. Karena tidak semua penelitian yang berhubungan dengan pi ditunjukkan dengan peningkatan akurasi pendekatan nilai pi, maka dihasilkan bahwa yang pertama, pi merupakan bilangan irasional, yang berarti bahwa pi bukan berasal dari pembagian dua bilangan bulat. Penelitian ini dilakukan oleh matematikawan asal Swiss yang bernama Johann Heinrich Lambert. Pi kuadrat juga merupakan bilangan irasional. Penelitian ini dilakukan matematikawan asal Prancis bernama Adrien Marie Legendre. Yang ketiga, pi adalah transendental, yang dibuktikan pada tahun 1882 oleh seorang matematikawan yang bernama German Ferdinand von Lindemann. Perkembangan nilai pi. Untuk lebih jelasnya terkait akurasi nilai pendekatan pi, selanjutnya kita akan membahas perkembangan nilai pi dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada abad ke-19 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menetapkan pi sama dengan 3,125. Yang kedua, pada abad ke-17 sebelum Masehi, seorang matematikawan yang berasal dari Mesir bernama Ahmes menetapkan nilai pi 3,1605. Yang ketiga, pada abad ke-9 sebelum Masehi, seorang astronom India, Yajnavalkya, menetapkan nilai pi 3,1389. Yang keempat, abad ketiga sebelum Masehi, seorang matematikawan Yunani bernama Archimedes menemukan nilai pi berada di antara bilangan 3,1408 dan 3,1429. Yang kelima, pada tahun 263, seorang matematikawan Cina bernama Liu Hui menetapkan bahwa nilai pi sama dengan 3,141014. Yang keenam, abad ke-15, seorang matematikawan asal Persia telah menghitung secara akurat sampai 16 digit nilai pi. Yang ketujuh, pada tahun 1600, seorang matematikawan asal Jerman bernama Rudolf Fensland berhasil menghitung akurasi nilai pi sampai 32 digit. Pencapaiannya ini sampai dipahatkan di batu nisannya loh. Yang kedelapan, pada tahun 1873, seorang matematikawan yang bernama Amir William King menghabiskan waktu 20 tahun untuk menghitung pi dengan tingkat akurasi mencapai 707 digit. Yang kesembilan, pada tahun 1910, seorang matematikawan India berhasil merumuskan deret pi yang kita gunakan saat ini. Yang ke-10, abad ke-20 dan 21, para matematikawan dan ilmuwan komputer berhasil menemukan pi sampai tingkat ketelitian 10 triliun. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh yang terlibat dalam perkembangan nilai pi. Yang pertama, William Jones. William Jones adalah orang yang menyarankan penggunaan nama pi, yang merupakan matematikawan yang berasal dari Wales. Selanjutnya, John Machin. John Machin memperkenalkan suatu rumus untuk menghitung nilai pi. Archimedes mengembangkan algoritma Polygon untuk menghitung pendekatan nilai pi. Selanjutnya, Isaac Newton. Isaac Newton menggunakan deret tak hingga untuk menghitung nilai pendekatan pi sampai 15 digit. Yang kelima,
bernama Leonhard Euler. Ia mengadopsi simbol pi dari salah satu huruf Yunani untuk mewakili bilangan dan mempopulerkan penggunaan simbol ini. Selanjutnya, Rudolf van Zeulen. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menghitung 35 tempat pertama desimal pi. Yang ketujuh, John van Neumann merupakan salah satu game lineage yang menggunakan komputer digital untuk mengkomputasi pi. Selanjutnya, Yasumasa Kanada yang menemukan desimal pi menggunakan komputer. Jadi ini adalah beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan pi. Untuk tokoh-tokoh lainnya bisa teman-teman cari dari berbagai sumber lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fakta menarik pi. Tahukah teman-teman, jika ada orang yang hafal seluruh desimal pi, bahkan orang tersebut menjadikan desimal pi tersebut menjadi sebuah lagu. Selanjutnya, jika kita mencetak desimal pi, maka desimal pi tersebut akan membentang dari kota New York ke kota Kansas, yaitu kurang lebih sekitar 1917 km. Atau jika kita tempuh dengan perjalanan menggunakan kendaraan, akan menempuh perjalanan sekitar 17 jam. Dan tahukah teman-teman, pada tanggal 14 Maret diperingati sebagai Hari Pi Sedunia. Yang terakhir, penggunaan pi. Teman-teman, ternyata konstanta pi tidak hanya digunakan di lingkaran saja loh. Ternyata banyak hal yang juga menggunakan konstanta pi ini. Yuk kita bahas. Penggunaan konstanta pi dalam perhitungan membangun bangunan yang lebih kompleks. Contohnya piramida. Karena suatu bangunan yang memiliki proporsi yang bagus memiliki perbandingan yang mendekati konstanta pi. Penggunaan konstanta pi tidak hanya kita gunakan untuk lingkaran saja, tetapi kita juga dapat menemukan pi di geometri atau trigonometri. Konstanta pi juga digunakan dalam bidang astronomi karena konstanta pi sering dimanfaatkan untuk menguji superkomputer. Nah, teman-teman, begitulah sejarah perkembangan pi dan serba-serbi pi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut atau lebih jelasnya, teman-teman bisa cari di sumber lain ya. Dan untuk kritikan dan saran bisa hubungi Dida di sini. Dan jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. And stay at home ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You the one being chosen, play the part like Moses, keep